Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 12 November 2023. Saudaraku, kembali kita berjumpa lagi dalam perenungan setiap pagi, dan sudah cukup lama kita tidak berjumpa karena dalam keadaan saya sangat lemah dan sakit. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan perenungan-perenungan selanjutnya. Mari di pagi yang cerah ini, saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kematian itu pasti dan tak bisa dihindari. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan 6 ayat 13 sampai dengan 17. Bacaan kedua 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Dan Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kematian saudara ialah suatu atau sebuah kepastian. Setiap insan dari kita, saudara, akan melaluinya dan tak dapat dihindari. Dalam setiap kematian pasti ada ratapan dan tangisan. Tetapi tidak seorang pun dapat menghindar dan menolak saat gelap kematian menjemput. Hidup yang fana dan dunia hanyalah tempat sementara. Kematian memang sebuah misteri bagi kita umat manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana dan cara dirinya mengalami kematian. Tidak ada yang tahu, saudara. Tapi misteri kematian dapat dimengerti, dipahami, dan diterima dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa baik atas kehidupan dan kematian. Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Inilah pengharapan besar bagi kita yang percaya dan berimankan kepada Kristus, saudara. Juga dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus sampaikan untuk kita supaya percaya bahwa Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, pengharapan yang baik di dalam Allah memampukan kita untuk tetap optimis, saudara, bersemangat dan bersyukur menjalani hidup ini. Allah menguatkan hati kita semua yang rapuh dan pedih karena duka cita. Allah mengerti dan peduli segala persoalan, kesedihan, kecemasan yang kita alami ketika kita mengalami duka cita berturut-turut terjadi di dalam keluarga besar. Allah menguatkan hati ketika kematian terjadi di mana-mana. Ketika banyak perkara terjadi, Allah tetap menguatkan hati kita. Allah akan meneguhkan iman dan menghibur, bukan dengan firman-Nya saja, bukan dengan perkataan-perkataan hoak yang menyesatkan orang yang mengendorkan iman, saudara. Jadi, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru dalam kematian kita mempunyai pengharapan besar di dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus. Untuk itulah Paulus menyampaikan dalam pengajarannya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Aneh mungkin
Mati adalah keuntungan. Ini tidak mungkin dan mustahil. Semua kita pasti takut akan kematian dan merupakan kerugian bagi yang ditinggalkan yang masih hidup. Kematian pasti akan membawa duka cita yang mendalam. Tetapi saudara-saudaraku, bagi kita orang beriman saudara, yang percaya akan Kristus, sangat mungkin duka cita akan menjadi sukacita. Kenapa? Sukacita karena yang meninggal tersebut bukan berakhir kehidupannya di dunia ini, namun beralih ke kehidupan baru saudara, yang penuh sukacita, damai abadi bersama Bapa di surga. Maka saya sangat tertarik dikala saya memberi kabar duka cita seseorang teman kepada komunitas saya yang telah meninggal. Komunitas saya tidak berucap seperti apa yang kita sering ucapkan, turut berduka cita. Turut berduka cita. Tidak saudara, tapi luar biasa saya mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang ada di dalam komunitas saya. Mereka memuji, puji Tuhan, saudara kita akhirnya kembali ke rumah Bapa. Wow, luar biasa. Inilah iman yang harus kita miliki saudara, bahwa kematian bukanlah berakhirnya kehidupan ini, tetapi beralih, berpulang ke rumah yang kekal bersama Bapa di surga. Sebagai orang beriman, kita harus menyadari dan mengamini apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Inilah iman kita saudara. Dahulu kita adalah hamba dosa. Ingat itu Roma 6 ayat 20. Tapi sekarang melalui kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya saudara, kita sekarang sudah dilepaskan dari dosa dan maut, telah ditaklukkannya. Oleh karena itu kita percaya bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11. Dan inilah keuntungan kita sekarang sebagai orang-orang percaya, bahwa kematian merupakan proses peralihan menuju kehidupan yang baru dan berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Saudaraku yang terkasih, perenungan minggu hari ini saudara mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kematian itu pasti saudara, dan kita tak dapat menghindarinya. Kita semua akan melaluinya. Tinggal bagaimana kita secara pribadi saudara menghadapi kematian itu. Apakah hidup kita sekarang ini masih ada kesetiaan? Hidup dalam kebenaran Tuhan, selalu berpegang teguh akan kebenaran firman-Nya. Bagi kita yang ditinggalkan dan masih hidup, ada kabar sukacita di dalam kematian ini saudara, bahwa ada kepastian untuk kita akan kehidupan yang baru, di mana kita akan hidup bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan abadi yang penuh sukacita dan damai. Saat ini yang harus kita lakukan adalah melepaskan dengan penuh kerelaan saudara kita yang berpulang, dan kita tetap bersukacita dan bertekun dalam doa. Seperti nasihat Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Dengan tetap teguh menjalani kehidupan ini dengan berpegang pada ajaran-ajaran
yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus secara lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan kudus Ekaristi kita, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.